Oke, halo semuanya. Kali ini saya ingin membahas mengenai pemenuhan beban kerja dan penataan linearitas guru yang bersertifikat pendidik dalam implementasi pembelajaran pada program sekolah penggerak. Nah, jadi mungkin banyak dari kita yang masih bertanya-tanya, apakah sistem linearitas pada kurikulum 2013 dan kurikulum prototype atau kurikulum yang dilaksanakan pada sekolah penggerak itu sama atau berbeda? Nah, jadi pada dasarnya kurang lebih hampir sama, tetapi ada beberapa perbedaan. Jadi pembahasan kita kali ini berdasarkan surat keputusan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 371 garis miring M tahun 2021 tentang sekolah penggerak. Oke, mari kita lihat bagaimana linearitas beban kerja pada kurikulum prototype. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas mengenai beban kerja. Jadi beban kerja guru pada satuan pendidikan pelaksana sekolah penggerak ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Nah, jadi berdasarkan peraturan tersebut, beban kerja guru itu mencakup beberapa kegiatan pokok. Yang pertama, yaitu merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Nah, jadi di dalam merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, ini kurang lebih sama seperti yang kita lakukan pada kurikulum 2013. Kemudian yang kedua, kegiatan pokoknya adalah melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Ini juga sama, yaitu melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Nah, kemudian yang ketiga, ini menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Nah, jadi untuk penilaian nanti kita akan bahas di video berikutnya. Kemudian tugas pokok yang keempat ini adalah membimbing dan melatih peserta didik. Nah, jadi yang terkait dengan nomor 4, ini membimbing dan melatih peserta didik agar dalam hal keterampilan peserta didik itu dapat terasa. Nah, umumnya biasanya di dalam kurikulum yang baru ini ada tugas yang disebut dengan project, gitu ya. Kemudian kegiatan pokok yang kelima itu adalah melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Nah, jadi kegiatan pokok dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan ini harus mencapai paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu dan paling banyak 40 jam tatap muka per minggu. Nah, jadi untuk pemenuhan beban pembelajaran ini sama dengan kurikulum 2013, yaitu minimal 24 jam tatap muka dalam satu minggu. Itu dia. Nah, jadi untuk penghitungan kegiatan pokok, ini juga melaksanakan di dalam pembelajaran, ini dihitung dengan cara di mana jam tatap muka dalam satu tahun itu dibagi per minggu yang menghasilkan paling sedikit 24 jam tatap muka. Jadi di dalam pemenuhan beban kerja guru, ini melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan yang dilakukan di dalam kegiatan intrakurikuler, co-curricular, dan ekstrakurikuler. Nah, ini dia. Mari kita lihat. Pemenuhan beban kerja ini dilakukan melalui 3 kegiatan pokok. Intrakurikuler ini adalah pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah co-curricular. Ini adalah pembelajaran yang dihasilkan melalui proyek. Jadi salah satu ciri khas pembelajaran pada kurikulum prototype ini adalah adanya proyek untuk setiap mata pelajaran yang didasarkan dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga ini adalah ekstrakurikuler. Ini juga kurang lebih sama dengan kurikulum 2013. Jadi perbedaannya itu adalah di mana dalam kurikulum prototype ini dia menerapkan co-curricular atau penilaian proyek. Seperti itu. Nah, jadi mari kita lihat untuk pemenuhan beban kerja guru pada satuan pendidikan ini dia mencakup 3 hal. Yang pertama adalah beban belajar, kemudian yang kedua capaian pembelajaran, dan muatan pembelajaran. Nah, jadi untuk pemenuhan beban kerja guru pada satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak,
Ini dapat tercapai apabila jumlah guru pada satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi, kepala satuan pendidikan menghitung kebutuhan guru berdasarkan pemenuhan beban kerja dalam struktur kurikulum sekolah penggerak. Nah, jadi dalam hal ini, guru itu tidak dapat memenuhi ketentuan pembelajaran. Dalam hal guru tidak dapat memenuhi ketentuan dalam melaksanakan pembelajaran paling sedikit 24 jam tatap muka pembelajaran, maka guru tersebut dapat diberikan tugas, yaitu tugas tambahan. Ada 2 tugas tambahan. Yang pertama adalah tugas tambahan, yang kedua adalah tugas tambahan lain yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan. Itu dia. Nah, oke, mari kita lihat kembali ya tentang beban belajar, capaian pembelajaran, dan muatan pembelajaran. Ini merupakan struktur kurikulum dalam program penggerak, di mana pengorganisasian atas capaian pembelajaran, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Nah, jadi pemerintah ini mengatur muatan pembelajaran wajib itu beserta beban belajarnya masing-masing. Itu kita akan melihat di video berikutnya ya, di mana kita akan membahas secara khusus mengenai pembelajaran wajib serta beban belajarnya. Kemudian yang kedua, di sini satuan pendidikan atau pemerintah daerah ini juga dapat menambah muatan lokal. Ini muatan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya. Jadi ada yang disebut dengan muatan lokal daerah. Ini yang merupakan karakteristik dari daerah tersebut. Itu dia. Nah, jadi pembelajaran itu dibagi menjadi 2 kegiatan ekonomi, kegiatan pokok, yaitu pembelajaran reguler dan pembelajaran yang berbasis proyek. Ini didasarkan pada profil pelajar Pancasila. Itu ya. Nah, jadi tadi kan kita sudah tahu bahwa ini juga sama dengan kurikulum 2013 di mana guru itu harus memenuhi 24 jam tatap muka dalam seminggu. Terus apabila guru tersebut tidak dapat memenuhi beban mengajar 24 jam, apa yang harus dilakukan oleh guru tersebut? Yang pertama, guru tersebut dapat diberi tugas tambahan. Nanti kita akan melihat apa saja sih tugas tambahan yang bisa mengisi kekurangan jam. Kemudian yang kedua, ini adalah tugas tambahan lain yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kita lihat. Ini adalah tugas tambahan yang bisa diisi ya untuk memenuhi 24 jam tadi. Nah, jadi ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2017, di mana ini pokok-pokok ini adalah mengacu pada Permendikbud nomor 12 tahun 2017. Ini mengenai tugas tambahan guru yang diakui sebagaimana yang dinyatakan pada lampiran 1. Yang pertama yang diakui itu adalah tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah di satuan pendidikan dengan kewajiban mengajar 12 jam atau membimbing 80 peserta didik bagi wakil kepala sekolah satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling atau TIK. Nah, itu dia. Jadi tugas tambahan pertama itu adalah sebagai wakil kepala sekolah di mana dia diberikan tambahan jam sebesar 12 jam. Jadi cukup lumayan besar ya tugas sebagai wakil kepala sekolah. Kemudian tugas tambahan yang kedua ini adalah sebagai kepala perpustakaan. Kemudian sebagai kepala laboratorium, ini bisa laboratorium komputer, laboratorium IPA, laboratorium bahasa, dan lain sebagainya yang terkait dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian sebagai ketua program keahlian, ini juga termasuk. Kemudian kepala bengkel untuk SMK dan kepala unit produksi. Jadi ini juga diberikan tambahan jam mengajar sebesar 12 jam atau membimbing 80 peserta didik bagi wakil kepala sekolah. Itu dia. Jadi untuk tugas tambahan sebagai kepala-kepala ini juga diberi tambahan sebesar 12 jam. Kemudian yang ketiga, ini adalah tugas tambahan
Tugas tambahan dengan persetujuan dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang sesuai dengan kewenangan sebagai narasumber atau instruktur nasional, sebagai fasilitator atau mentor pengembangan keprofesionalan berkelanjutan dengan kewajiban melaksanakan beban kerja paling sedikit 18 jam tatap muka dalam 1 minggu. Nah, jadi untuk tugas tambahan sebagai narasumber atau fasilitator atau mentor, ini diberikan tambahan sebesar 18 jam, jadi cukup besar tambahannya. Nah, kemudian yang berikutnya, pembelajaran ini dibagi menjadi 2 kegiatan utama, yaitu pembelajaran rutin atau pembelajaran reguler. Ini yang seperti yang biasa kita lakukan pada hari-hari biasa ya, hari-hari efektif. Sedangkan yang kedua, ini adalah pembelajaran yang berbasis proyek. Jadi pembelajaran yang berbasis proyek ini, dia itu lebih kepada penguatan mengenai pelajar Pancasila. Itu dia. Ini terkait dengan kegiatan yang dihasilkan tadi ya. Kemudian kita lihat, selain sebagai koordinator dari koordinator project, ini apa saja sih yang merupakan tugas dari koordinator proyek pelajar Pancasila? Nah, yang pertama ini adalah mengembangkan kemampuan kepemimpinan dalam mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila di dalam satuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah mengelola sistem yang dibutuhkan oleh pendidik sebagai fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan peserta didik untuk menyelesaikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan sukses, dengan dukungan dan kolaborasi dari koordinator dan pemimpin satuan pendidikan. Kemudian tugas yang ketiga adalah memastikan kolaborasi pembelajaran ini terjadi di antara para pendidik dari berbagai mata pelajaran. Dan tugas yang keempat ini adalah memastikan bahwa asesmen yang diberikan itu sesuai dengan kriteria kesuksesan yang sudah ditetapkan. Itu dia. Jadi apa saja yang dibutuhkan sebagai koordinator proyek dalam pelajar Pancasila. Jadi yang dibutuhkan itu adalah yang pertama itu surat tugas sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah adanya program dan jadwal kegiatan koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang telah ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah laporan hasil kegiatan koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ditandatangani oleh kepala pendidikan. Itu dia. Jadi ada 3 hal yang harus dipenuhi sebagai seorang koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu dia. Kemudian yang berikutnya, beban kerja atau tugas tambahan sebagai koordinator penguatan proyek profil pelajar Pancasila ini diberikan tambahan yaitu 2 jam pelajaran per 1 rombel setiap tahun, paling banyak mengampu 3 rombel. Jadi beban kerja sebagai koordinator itu diberikan tambahan sebesar 2 jam pelajaran. Kemudian bila masih ada yang tidak memenuhi 24 jam, sedangkan ini sudah ditambahkan dengan tugas tambahan yang sudah disebutkan tadi, tetapi dia tidak bisa memenuhi 24 jam. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, jadi guru tersebut tetap dapat mendapatkan tunjangan sertifikasi dengan syarat bahwa pada saat kurikulum 2013 yang telah diterapkan sebelumnya, dia telah mengampu 24 jam per minggu. Nah, jadi kalau dia sudah mengampu 24 jam di kurikulum 2013 sebelumnya, artinya dia bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi. Oke, jadi demikianlah pembahasan mengenai linearitas guru yang bersertifikat pendidik dalam implementasi pembelajaran pada program sekolah penggerak. Sekian dan terima kasih.